Ekonomi Internasional dengan dosen pengampu Bapak Dr. Pandopotan Sitompul, MM, CELC. Inilah materi dari kelompok kami, selamat menyaksikan. Apa itu ekspor? Ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Proses ekspor pada umumnya adalah tindakan untuk mengeluarkan barang atau komoditas dari dalam negeri untuk memasukkannya ke negara lain. Artinya di sini adalah ekspor ketika kita mengirimkan barang ke luar negeri, tetapi di dalam negeri kita pasokannya sudah cukup. Sedangkan impor adalah kegiatan memasukkan atau mendatangkan atau membeli barang dan jasa dari luar negeri. Secara umum, impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Nah, untuk artian sempit di sini, impor mendatangkan atau memasukkan barang dari negara lain masuk ke Indonesia, khususnya ketika di Indonesia itu masih kekurangan bahan baku seperti mesin, alat elektronik, dan sebagainya. Selanjutnya, produk ekspor dan impor dari Indonesia, yang pertama hasil pertanian, yang kedua hasil hutan, yang ketiga hasil perikanan, yang keempat hasil pertambangan, yang kelima hasil industri, dan yang terakhir itu jasa. Untuk secara jelasnya, kita bisa nanti melihat di slide selanjutnya. Nah, barang-barang yang diimpor ke Indonesia antara lain: satu, beras; kedua, daging; ketiga, besi dan baja; keempat, kain; kelima, alat elektronik; keenam, kendaraan bermotor; dan ketujuh, sepeda. Nah, kalau beras sendiri kita mengimpor dari negara Thailand karena pasokan bulog di negara kita sangat kurang dan harus diimpor dari negara-negara tetangga. Untuk melakukan kegiatan ekspor dan impor tentunya memiliki syarat. Di bagian ekspor, yang pertama itu memiliki surat izin usaha perdagangan, yang kedua mendapatkan izin usaha dari Departemen Teknis dan lembaga pemerintah, dan ketiga memiliki izin ekspor. Nah, tentunya ketika kita ingin melakukan kegiatan ekspor, ada beberapa aturan yang harus kita penuhi terkait dengan surat izin usaha tadi, terus mendapatkan izin dari Departemen Teknis dan lembaga pemerintah, dan memiliki izin ekspor. Ini yang paling penting. Selanjutnya, ada beberapa aturan yang diterapkan dalam kegiatan impor. Salah satunya yaitu seperti memenuhi produser yang telah ditentukan memiliki izin ekspor, di mana izin ekspor maksudnya mempunyai salah satu izin yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti surat izin usaha perdagangan dari Dinas Perdagangan, surat izin industri dari Dinas Perindustrian, izin usaha penanaman modal dalam negeri atau penanaman modal asing yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Selanjutnya, manfaat dari ekspor dan impor. Berikut beberapa manfaat dari kegiatan ekspor dan impor. Pertama, menambah devisa negara. Semakin banyak ekspor yang dilakukan oleh suatu negara, maka akan semakin bertambah devisa negara tersebut. Yang kedua, memperluas lapangan kerja. Salah satu faktor produksi adalah tenaga kerja. Semakin luas pasar yang dibuka oleh ekspor, maka akan semakin bertambah lapangan pekerjaan. Luasnya lapangan pekerjaan akan mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, terciptanya harga yang stabil. Yang keempat, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi negara sendiri. Kegiatan impor juga memiliki manfaat tersendiri bagi negara. Salah satunya yaitu memperoleh produk maupun jasa yang tidak terdapat di dalam negara. Hal ini karena setiap negara sendiri mempunyai kondisi alam yang berbeda, sehingga hasil produksi pun berbeda. Jadi, dengan kegiatan impor ini, Indonesia bisa mendapat bahan yang sulit didapat di negara sendiri. Yang kelima, transfer teknologi modern. Manfaat ekspor dan impor juga dapat memungkinkan suatu negara untuk dapat belajar teknik dan manajemen produksi barang yang lebih efisien dan modern dari negara-negara lainnya, termasuk manfaat internet yang membuka jalan untuk online shop. Yang keenam, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Yang ketujuh, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Selanjutnya, ada faktor pendorong kegiatan ekspor dan impor. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang kedua, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara.
Yang ketiga, adanya kesamaan selera terhadap suatu barang. Yang keempat, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Yang kelima, terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Selanjutnya, ada masalah dalam ekspor dan impor. Dilihat dari dua bagian. Yang pertama, faktor eksternal. Yang dimana faktor eksternal itu seperti yang pertama, kepercayaan antara eksportir importir. Yang kedua, pemasaran. Yang ketiga, sistem kuota dan kondisi hubungan perdagangan dengan negara lain. Yang keempat, keterkaitan dalam keanggotaan organisasi internasional. Yang kelima, kurangnya pemahaman akan tersedianya kemudahan-kemudahan internasional. Bagian yang kedua, faktor internal, terdiri atas yang pertama, persiapan teknis. Yang kedua, kemampuan dan pemahaman transaksi luar negeri. Yang ketiga, pembiayaan. Yang keempat, kekurangan sempurnaan dalam mempersiapkan barang. Yang kelima, kebijaksanaan dalam pelaksanaan ekspor. Nah, selanjutnya kita bahas tentang contoh barang ekspor, yaitu yang pertama dilihat dari jenis hasil pertambangan. Hasil pertambangan memiliki komoditas seperti minyak bumi, timah, batu bara, tembaga, emas, dan gas alam. Nah, yang kedua yaitu dilihat dari hasil pertanian seperti teh, kopi, tembakau, coklat, cengkeh, lada, dan kinah. Nah, yang ketiga yaitu dilihat dari hasil perikanan, yaitu memiliki komoditas seperti udang, ikan air tawar, ataupun ikan laut. Nah, yang keempat di sini hasil hutan. Hasil hutan memiliki komoditas seperti kayu lapis ya. Nah, yang kelima di sini ada hasil industri seperti semen, pupuk, tekstil, dan pakaian. Nah, yang terakhir yaitu di bagian dari jasa seperti tenaga kerja. Kemudian kita akan membahas tentang mengapa suatu negara melakukan ekspor. Nah, alasan yang pertama di sini adalah karena negara pengimpor tidak dapat menghasilkan barang tersebut karena tidak mempunyai bahan dasarnya. Tentu, impor diperlukan karena suatu negara tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Nah, hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor seperti faktor produksi, faktor sumber daya alam maupun faktor sumber daya manusia. Nah, yang kedua alasannya yaitu karena negara tersebut dapat memproduksi barang impor tetapi biayanya lebih mahal. Nah, mungkin saja suatu negara tersebut berpikiran bahwa lebih baik atau lebih mendapatkan untungnya lebih besar jika membeli barang dari negara lain atau melakukan impor. Nah, alasan yang ketiga yaitu negara pengimpor dapat menghasilkan sendiri, tetapi jumlahnya belum memenuhi. Di sini kita akan melanjutkan dengan contoh kerjasama bilateral Indonesia dengan negara lain. Yang pertama yaitu kemitraan strategis khusus atau Specialist Strategic Partnership Indonesia dengan Korea dengan fokus terhadap pertahanan dan perdagangan. Nah, yang kedua yaitu kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dengan Korea atau Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership atau disingkat dengan ICCPA. Nah, yang ketiga yaitu kerjasama Indonesia dengan Amerika Serikat dalam penanggulangan COVID-19 dan peningkatan neraca perdagangan. Nah, yang keempat yaitu kerjasama Indonesia dengan Brazil dalam meningkatkan mutu genetik, protein hewani, dan pengembangan peternakan nasional. Nah, yang terakhir yaitu ekspor kopi, teh, tembakau, dan minyak sawit di Indonesia ke Jerman. Nah, Jerman di sini mengekspor barang elektronik yang tidak bisa dibuat di Indonesia. Selanjutnya yaitu contoh kerjasama regional Indonesia. Kerjasama regional Indonesia memiliki beberapa contoh, yaitu yang pertama Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara atau Association of Southeast Asian Nations atau yang disingkat dengan ASEAN. Yang kedua yaitu kerjasama ekonomi Asia Pasifik yaitu Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC. Nah, yang ketiga yaitu Forum Regional ASEAN atau ASEAN Regional Forum yang disingkat dengan ARF. Yang terakhir yaitu Konfederasi Non-Politik Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Kemudian yaitu contoh kerjasama multilateral. Yang pertama yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang kerap kita kenal dengan PBB. Nah, yang kedua yaitu Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund atau IMF. Nah, yang ketiga yaitu Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization atau yang disingkat dengan WTO.
Nah, yang keempat yaitu Organisasi Buruh Internasional atau International Labour Organization. Nah, yang kelima yaitu Organisasi Pangan dan Pertanian. Dan yang terakhir yaitu Perdagangan Bebas Kawasan ASEAN atau ASEAN Free Trade Area atau EFTA. Terakhir, ada beberapa dokumen ekspor yang tentunya harus dipenuhi ketika kita ingin mengekspor suatu barang. Nah, di sini ada 18 poin, tetapi kami menjelaskan 5 diantaranya yang paling penting. Yang pertama itu ada invoice, di mana invoice ini berguna sebagai bukti transaksi atau penagihan. Yang kedua, ada pemberitahuan ekspor barang. Nah, di pemberitahuan ekspor barang ini adalah surat pemberitahuan yang dibuat eksportir kepada kantor bea dan cukai. Yang ketiga itu ada bill of lading, di mana bill of lading ini adalah bukti pengiriman barang atau dapat juga diartikan sebagai tanda terima yang dibuat oleh shipping company untuk eksportir. Yang keempat ada packing list, di mana packing list ini berisikan tentang rincian sertifikasi barang ekspor sesuai dengan invoice. Nah, untuk yang kelima ada certificate of origin, di mana certificate of origin ini adalah surat keterangan asal yang berisikan keterangan bahwa barang yang diekspor berasal dari negara kita atau negara Indonesia. Sekian penjelasan dari kami. Bila ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Dan kami berharap dengan adanya penjelasan video ini dapat memberikan manfaat dan memberikan wawasan kepada kita semua. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih.